Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusalimu ala rasulillahil karim amma ba'du. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah kitab teragung sepanjang masa. Isi Al-Quran pun cocok untuk segala zaman dan tempat. Kesucian Al-Quran juga sangat terjaga mulai dari pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga nanti kiamat tiba. Itulah jaminan yang Allah sampaikan kepada umat manusia sekaligus memberikan bukti nyata terkait keistimewaan Al-Quran. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Qs. Al-Hijr ayat 9. Jaminan kesucian dan keaslian isi Al-Quran menjadi bukti bahwa kitab itu memang benar-benar kalam ilahi yang diturunkan kepada manusia yang paling mulia bernama Muhammad. Tidak ada orang yang mampu membuat kitab seperti halnya Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan kepada jin dan manusia sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Mimin mengutip dari buku yang berjudul Mukjizat Al-Quran, karya Muhammad Quraisy Shihab. Ketika pertama kali Al-Quran diturunkan, keagungan dan kesempurnaan Al-Quran telah diakui oleh semua orang, baik dari lawan maupun kawan, baik awam ataupun para ilmuwan. Seandainya Al-Quran hanya dianggap sebuah buku bacaan, maka tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca sekitar 5.000 tahun yang lalu yang keadaan dan keasliannya sama dengan Al-Quran, bacaan yang amat kesempurna lagi mulia. Tiasa satu bacaan pun yang dibaca oleh ratusan juta orang, baik mereka yang mengerti artinya, maupun mereka yang tidak mengerti, bahkan dihafal, dipelajari redaksinya huruf demi huruf, kata demi kata, dan dipelajari arti kandungannya, atau yang kita kenal dalam ilmu Al-Quran sebagai tafsir isyari, dan kemudian dari Al-Quran ditulis ratusan ribu jilid tafsirnya dari generasi ke generasi hingga saat ini. Tiada satu bacaan pun seperti halnya Al-Quran yang dipelajari, dibaca, dipelihara aneka macam riwayat cara membacanya. Tiada satu bacaan pun seperti halnya Al-Quran yang diatur tata cara membacanya, mana yang harus dipanjangkan, dipendekkan, dipertebal, atau diperhalus ucapannya, di mana harus berhenti, atau di mana yang tidak boleh berhenti, dan diatur lagu dan irama yang diperkenankan, sampai kepada etika membacanya. Tiada suatu bacaan pun yang diatur dan dipelajari tata cara penulisannya, dihitung jumlahnya, bukan hanya surat-suratnya, tapi sampai kepada ayat, kalimat, kata dan hurufnya sekalipun, dan kemudian ditemukan rahasia-rahasia dan makna-makna yang sangat mengagumkan, baik dari perimbangan jumlah bilangan kata-katanya atau dari segi kalimatnya. Dan muasih banyak lagi kelebihan dan keagungan Al-Quranul Karim. Sejatinya kita harus sadar bahwa Al-Quran ini adalah pemberian Allah yang terhebat dan terindah kepada umat ini. Nah, pertanyaannya, sudah tahu Al-Quran ini luar biasa, tapi kenapa kita selalu mengabaikannya? Jarang membacanya, hanya dijadikan sebagai pajangan dan lapuk termakan debu, kebanyakan disimpan di lemari-lemari tanpa kita jarang menyentuhnya, termasuk Mimin sendiri, hehehehe. Segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini memiliki tujuan, sebagaimana kata Allah sendiri dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hashr ayat 18. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, atau kampung akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dalam Quran Surat As-Sariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita seringkali mencari makna dan tujuan hidup. Untuk apa kita diciptakan Allah? Apa yang harus kita lakukan selama hidup? Dan akan pergi kemana setelah kita meninggal dunia?
Tentunya dengan ayat di atas semuanya terjawab. Kita hidup di dunia ini sebenarnya sedang melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah memberikan bocoran atau jawaban, dan kunci jawabannya itu adalah Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Di dalam kitab suci ini tersimpan banyak hikmah dan pelajaran berharga yang bisa membimbing manusia dalam mencari arti kehidupan. Insya Allah di video selanjutnya Mimin akan menjelaskan sebagian isi Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ditunggu videonya ya sahabatku, di-subscribe juga, tekan tombol loncengnya, terus di-sharekan ke teman-teman yang lain supaya bisa bermanfaat dan jadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kesalahan, Mimin juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.